Masih di satu meja forum, Bung Bahtra, dari pidato Presiden tadi kan jelas sebetulnya melihat bahwa silakan kalau ada butuh jembatan dan sebagainya. Tapi kan satu sisi memang ada keterbatasan juga anggaran. Tetapi yang paling menarik adalah ingin mengatakan kalau gubernur, bupati, kepala desa tidak bisa mengatasi, pemerintah pusat akan turun dan langsung mengawasi. Anda melihat kira-kira makna dari pidato Presiden ini apa? Ada ketidakpercayaan kepada praktek-praktek kepala daerah di masa lampau, kemudian ada koreksi total di pemerintahannya dalam bentuk kebijakan, salah satunya pemangkasan TKD atau seperti apa? Ya, sebetulnya kan kalau kita lihat ya, berkenaan dengan total apa namanya, menurut data Kemendagri nih ya, Juli 2026 itu terkait soal profil APBD itu total pendapatan asli daerah itu kan 1,182,70 triliun, terus kemudian dana transfer 741,39 triliun, terus kemudian PAD-nya itu kurang lebih 428,80 triliun dan transfer daerah ini besar sekali ya angkanya ya, 694,94 triliun. Dengan angka sebesar itu Pak Prabowo kan rajin berkeliling tuh Bang Bursa ke daerah-daerah menyaksikan loh, kok banyak sekali jembatan-jembatan belum dibangun, sekolah-sekolah yang selama ini puluhan tahun tidak direvitalisasi. Dengan asumsi itulah kemudian Pak Prabowo menginstruksikan kepada seluruh para kepala daerah kita agar bagaimana terus menghemat, efisiensi kemudian diarahkan dalam rangka apa sebetulnya. Inilah kemudian masuk kenapa ada pemangkasan-pemangkasan, karena Pak Prabowo ingin agar daerah itu betul-betul setiap anggaran yang dikeluarkan, karena ini kan bagaimanapun menggunakan anggaran negara, jadi setiap persen atau setiap jumlah haruslah tujuannya untuk kemanfaatan terhadap masyarakat. Nah, maka dari itu kita menyaksikan, kita melihat banyak sekali program-program kerja, mohon maaf ini Bang Bursa, ya mungkin ya kalau bupatinya seperti Bang Bursa semua bisa pelototin semua OPD-nya. Tetapi mohon maaf, bagi sebagian teman-teman kepala daerah yang tidak punya pengalaman panjang, tidak punya kemampuan membaca keuangan, membaca fiskal, berbeda misalnya kalau Bang Bursa pernah di DPR RI, pernah di Banggar, mereka tahu semua tentang tata kelola anggaran. Jadi begitu misalnya OPD-nya menyusun, menyampaikan, Pak kami pengen mengajukan sekian miliar. Begitu dilihat semua ternyata programnya Bang Bursa tidak ada yang sifatnya untuk pelayanan, tidak ada yang sifatnya untuk pembangunan infrastruktur. Yang ada adalah OPD berlomba-lomba mengusulkan program kerja yang tentu menggunakan anggaran yang sama sekali tidak berkaitan dengan kepala daerahnya dengan infrastruktur. Nah, inilah yang Pak Prabowo gusar. Kemudian disuruhlah menghemat daerah agar ya penggunaan anggaran itu bisa lebih tepat sasaran. Saya mau men-challenge Anda, di Menteri Dalam Negeri dan Pembangunan Desa di Kabinet Bayangan yang isinya anak-anak muda itu, yang menurut saya itu menjadi bagian dari alternatif pemikiran, itu mengatakan bahwa pidato Presiden itu lebih melanggengkan sentralistik, ya kan, kekuasaan di pusat, dan kedua menempatkan daerah termasuk kabupaten kota dan juga desa itu hanya sebagai anak yang harus nurut sama orang tuanya hanya untuk memuluskan prioritas program nasional Operasi Merah Putih dan MBG. Anda melihat seperti apa? Saya pikir kalau kita bicara soal otonomi daerah kan undang-undangnya jelas tuh. Undang-undang 18 ya, semuanya diatur di sana. 23 juga tahun 2014. Tapi kan undang-undang dasar kita mengatur soal otonomi daerah tuh. Pasal 18, pasal 18A, B dan semuanya itu secara runut tuh di sana. Tapi yang paling penting bagi saya kita tidak boleh mempertentangkan antara daerah dan pusat, karena semua punya kewenangan masing-masing, apa tugasnya. Sekalipun ada daerah yang merasa keberatan dan bahkan merasa merana dengan kebijakan ini. Apa tugasnya provinsi? Karena tadi Prof sampaikan, tentu kan daerah ini kan berbeda-beda kemampuannya. Nah kalau misalnya pusat tidak mengatur itu, pengen menang sendiri-sendiri, bagaimana dengan daerah-daerah yang kemampuan fiskalnya sangat lemah? Dan kalau kita lihat Bang Bursa, dari 564 daerah, kita lihat berapa sih daerah yang bisa mandiri? Berapa sih daerah kemampuan fiskalnya yang kuat? Nah kalau misalnya daerah juga pemerintah pusat tidak melakukan intervensi, maka daerah-daerah yang lemah fiskalnya ini juga akan kesulitan. Berbeda misalnya kalau daerah-daerah yang punya misalnya penghasil, itu kita kan dan nggak semua daerah memiliki kemampuan itu. Jadi itu tugasnya pemerintah pusat. Kita dengar dulu dari Kepala Daerah Bekasi. Anda melihat apakah yang disampaikan Presiden itu betul-betul oke, silakan kalau ada jembatan, atau dalam konteks ini mengawasi atau mengingatkan kepada kepala daerah, saya tahu loh praktek-praktek yang tadi disampaikan oleh Bung Bahtra itu nggak baik, itu
Jadi gini, memang ada pengalaman 20 tahun lalu ya. Begitu reformasi dibuka ini, memang seluruh pengelolaan sumber daya daerah itu dibagi habislah dengan kepala daerah. Ini disebut muncul raja-raja kecil ini. Akhirnya dari fiskal yang gede ini digunakan kadang tidak semestinya. Ini yang membuat mungkin ada second opinion untuk pemerintah, perlu melakukan efisiensi, perlu melakukan setiap rupiah budget itu digunakan untuk masyarakat. Nah ini konsekuensi dari sebelumnya. Yang kena akibat kan kita. Nah memang saya pelajari sejarah, setiap pemerintahan itu ada karakter kepemimpinan. Jadi misalnya begini. Gimana dengan karakternya Pak Prabowo yang kaitannya dengan pemerintahan daerah yang Anda rasakan? Nah karakternya Pak Prabowo ini dipikir dia melakukan sentralisasi. Sebetulnya ini penyesuaian supaya anggaran ini lebih tepat sasaran. Jadi digunakan pusat tapi untuk di daerah melalui tangan pusat, melalui balai-balai atau langsung pusat. Ada yang bilang begini Pak Bursa, bahwa ya anggarannya tetap di pusat tapi programnya di seluruh daerah menjalankan. Oh, itu bagus. Itu bagus. Bukannya justru kebalikannya ya. Artinya bagaimanapun kepala daerah itu kan punya ikatan emosional dengan daerah. Jadi begini. Sehingga nggak ada keleluasaan untuk menentukan bangunan apa yang pas. Saya yang sedikit memahami tata negara, sejarah-sejarah negara-negara federal ya. Yang kita perlukan sekarang ini adalah diajak ngomong Pemda Itu maksud saya. daerah. Misalnya Apakah sekarang tidak terjadi? Pak Bursa, kita mau bangun sawah di situ, memang betul nggak butuh sawah misalnya? Bapak nggak, bukan sawah, kami butuh perkebunan. Nah itu. Pak Bursa, itu poin saya tadi. Ya. Anda belum melihat itu sepanjang Belum. hampir 2 tahun Iya belum. Prabowo. Ya. Tapi kalau boleh tahu pernah nggak atau kolega Anda di Apkasi ditegur oleh pusat nih karena itu tadi sampaikan Pak Prabowo bahwa ada hal-hal yang pelayan. Oh belum ditegur. Belum ditegur. Cuman kita pernah dinasihati oleh Bapak Mendagri, efisiensi terus menerus. Itu pasti suara Bapak Presiden kan. Gimana? Mending ditegur atau anggarannya nggak dipangkas? Kalau saya efisiensi bagus. Waktu perintah efisiensi, alhamdulillah 425 miliar kami dapat. Kita relokasi untuk irigasi. Cukup besar kami. Tapi kan fiskal daerah ini berbeda-beda. Itulah yang saya maksud. Daerah penghasil mesti ada keadilan fiskal untuk daerah tidak penghasil. Kayak NTT, saya sebut NTT waktu di harus diberikan fiskal yang cukup. Artinya tidak diseragamkan semua kebijakannya, tetapi ada karakteristik di Jangan seragamkan. Kalau seragamkan nanti NTT tertinggal jauh. Ya, daerah-daerah tertinggal itu mesti dilakukan sikap adil kita bagi daerah penghasil. Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Pekanbaru itu mesti dialokasikan ke daerah-daerah yang penghasilnya sumber dayanya kurang. Baik, saya ke Prof. Jo. Prof. Jo, Anda melihat apa yang disampaikan Presiden itu memang satu ada cerita masa lalu yang mungkin buruk yang kemudian ingin diperbaiki, atau konteks sekarang ingin mengatakan mental-mental kepala daerah jangan kayak dulu, jangan pakai bancakan anggaran seperti disampaikan oleh Bung Batra. Ya, kalau konteksnya arahan Presiden tadi, saya lebih melihat bahwa pemerintah pusat ingin take over ya, ambil alih. Kalau daerah tidak bangun jembatan, tidak bikin jalan, bupati wali kota, bahkan kepala desa, maka pemerintah pusat yang akan membangunnya. Nah pertanyaan sekarang itu masuk kategori resentralisasi yang Anda berkali-kali sampaikan? Pasti sekali, karena kalau penjelasannya? pusat membangun itu berarti namanya bukan pembangunan daerah, itu namanya pembangunan di daerah. Pembangunan di daerah, apa bedanya? Ya beda, kalau pembangunan daerah, pembangunan yang dirancang oleh kepala daerah, Bang Zornumi ini rancang sendiri, melihat kebutuhan masyarakatnya perkebunan misalnya gitu tadi ya. Tapi kalau pusat melihatnya kami akan bikin MBG gitu ya kan, makan begitu gratis. Tadi Pak Bung secara spontan sudah mengatakan kalau pernah diajak bicara daerah. Nah itu dia, jadi perlu ada kalau yang paling bagus komunikasi. Jadi kebijakan pusat harus dibuat dulu diskusinya dengan para kepala daerah sehingga nanti ada masukan dari daerah sehingga itu lebih pas, cocoknya itu uang itu dari mana ya berasal tidak masalah, yang penting sasaran untuk rakyat. Nah, kayak kemarin kita mau bangun jembatan nih
Udah bangun, kata pusat udah bangun katanya. Akhirnya kita tarik duit kita. Ada 4 jembatan gantung kan, pusat tuh ngadain tuh sekarang. Enggak, saya perlu menjelaskan juga bahwa sebenarnya gini, kalau tadi di daerah yang Pak Jo bilang sama pembangunan daerah hal berbeda. Ada juga ya, publik yang menangkap begini, ya ini kepala daerah ingin ada proyek, ingin mengatakan dan sebagainya itu juga ada cerita-cerita juga gitu. Gimana menjelaskan ini? Kalau itu kan kasus distorsi namanya, penyimpangan. Jadi ada kepala daerah yang menyimpang, misalnya dia pembangunan fisiknya diutamakan, lalu kemudian dia korupsi di situ. Tapi juga tidak membuat pusat bebas dari korupsi kan? Kalau pusat misalnya ditarik, lalu dia pembangunan fisik di pusat, emang di pusat nggak ada korupsi? Iya, MBG buktinya. Nah itu dia, konkret. Itu kan Pak Prabowo tujuh mulia, tapi ada yang nyelewengkan kan? Jadi nggak bisa juga melihatnya Sekali secara... Pak Bursa semangat sekali menimpal ini. Itu dia. Ya, itu kenyataan kan? Iya, kenyataan. Tapi saya lihat lebih semangat gitu. Iya, semangat. Karena ini kaitannya dengan Karena beliau pengalaman langsung lapangan nih. Iya. Jadi itu penjelasannya. Soal resentralisasi? Ada beda. Jadi kalau di resentralisasi kan ditarik tuh. Tadinya kewenangannya kewenangan daerah. Sudah dijamin di Undang-Undang Dasar, dijamin pula di Undang-Undang 23. Ada ya Undang-Undang PMD 23 2014. Itu saya yang bikin Bang. Saya di Jalan Oda waktu itu. Siapa? Ya. Jadi itu 32 urusan pemerintahan diberikan kepada daerah kita. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sampai ke urusan mandatori itu. ya urusan kerja dan sebagainya. Nah, itu perlu dana untuk membiayai urusan pemerintahan yang dilimpahkan namanya. Ya jadi bukan urusan dilimpahkan terus dananya ditarik. Bagaimana mereka membiayai urusan pemerintahan yang dilimpahkan? Sebenarnya apa sih yang paling membuat publik itu tanda kutip menjadi curiga atau berpikiran lain bahwa ini pemerintahan Pak Prabowo ini memang ingin menggeser dari desentralisasi menjadi sentralisasi. Sebenarnya bagian apa sih menurut Prof? Itu terutama karena pemangkasan yang sangat besar itu. Itu disebut dalam teori namanya resentralisasi fiskal. Nah, sebelumnya Presiden Jokowi melakukan resentralisasi politik dan bahkan juga resentralisasi administrasi. Contohnya administrasi ini, itu dengan Undang-Undang Cipta Kerja, itu kewenangan perizinan kan ditarik ke Jakarta. Nah itu sudah melumpuhkan daerah. Kalau yang resentralisasi politik, pengangkatan PJ kepala daerah kemarin itu diambil alih oleh istana kan? Soal resentralisasi dan desentralisasi kita akan bahas lagi usai jeda, tetaplah di Satu Meja The Forum.